Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar? Nah, Kak Vera gimana kabarnya hari ini? Vera luar biasa kabarnya hari ini. Wah, Kak Mary juga luar biasa. Kak Mary itu senang, setiap hari Minggu Kak Mary selalu senang. Kenapa? Ya. Karena Kak Mary bisa ketemu sama adik-adik yang ada di Betul rumah. sekali. Tahu nggak Kak? Kangen Ya. banget. Pengen meluk kayak dulu. Ketemu sama adik-adik pengen peluk, tapi saya nggak bisa ya Kak ya. Boleh dulu. Iya, Ya. karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, adik-adik yang di rumah, kalau ketemu sama temennya jangan peluk dulu ya. Betul Memang sekali. kita sayang banget sama teman-teman, kangen banget dengan peluk. Tapi tunggu dulu supaya semuanya tetap sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum? Pastinya udah siap ya Kak ya? Biasanya kalau mau ibadah bangunnya udah paling pagi. Udah begitu mandi. sudah mandi, pakai pakaian yang rapi. sarapan Ya, juga. pasti sudah sarapan. Kira-kira adik-adik di rumah ada nggak yang main-main Kak? Mudah-mudahan tidak ya Kak Mary ya. Iya, kalau anak yang baik pasti nggak main-main. Nah, adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Iya, tadi pagi sih Kak Mary lihat banyak burung-burung Kak di rumah Kak Mary. Banyak burung, terus mataharinya di luar cerah banget. Jadi ngelihatnya itu sangat happy, Sukacita. sangat ya, Kak sukacita Mary ya. dan sangat Senang. semangat untuk memuji dan memuliakan nama Karena Tuhan. Nah Kak, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Nah, sikap berdoa yang baik gimana? Tangannya ada dua nih, kita lipat tangan, lalu tutup mata, tundukkan kepala, tidak ada yang ganggu-ganggu ya. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat indah, matahari yang bersinar sangat terang Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Berkati teman kami dimanapun mereka berada yang belum sempat, belum bisa untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu buah pujian. Nah pujiannya apa nih Kak? Apa ya? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Iya. Masa sih hari ini harinya Tuhan Kak? Iya, setiap hari, hari-hari yang kita lalui ini adalah milik Tuhan. Iya, jadi nggak ada namanya hari yang jelek ya Kak ya? Nggak ada. Semua hari baik, hari yang bagus. Setiap hari harinya Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari
semua hari-harinya Tuhan. Iya, betul sekali. Semua hari Harinya Tuhan. Semua hari kita patut syukuri adik-adik ya. Iya, Kak Mary bersyukur kemarin hari Sabtu dan hari ini hari Minggu kita bisa kumpul sama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita sebelum firman Tuhan nih Kak, kita mau menyanyikan satu buah lagu nih. Nah, firman Tuhan hari ini siapa sih yang akan Kalau bercerita? tidak salah Kak Novi. Kak Novi, adik-adik di rumah inget nggak Kak Novi? Harus inget ya, pastinya ingat inget. semua ya. Iya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Anak Sekolah Minggu. Ya, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Siapa di rumah anak sekolah minggu yang dengar-dengaran? Pastinya semua sih Kak ya. Pastinya. Nah, sekarang kita nyanyi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima umatnya. Terima upah ya Kak Mary ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, tadi katanya anak sekolah minggu dengar-dengaran, berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan, telinganya dibuka semua. Kira-kira kalau mendengarkan firman Tuhan boleh main-main nggak sih Kak? Oh, jangan dulu ya adik-adik ya. Semua duduk yang manis, semua fokus pada firman Tuhan. Iya, jadi adik-adik di rumah kita mendengarkan firman Tuhan, jadi harus fokus. Duduk, diam, tenang, gak boleh ada yang main-main, gak boleh ada yang sambil makan, jadi harus fokus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik semua, sikap yang berdoa yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tentunya sangat luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati telinga kami yang mendengar Tuhan, kiranya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Novi yang akan memberikan firman Tuhan yang kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Novi ya. Nah, Kakak Novi akan memberitakan firman pada hari ini yang bertemakan memberi. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan untuk saat ini kami akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, itu kami bisa dengarkan dengan baik. Dan tentunya kami meminta Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami bisa juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ya semuanya merasa sukacita kan? Baik, seperti yang kakak bilang tadi, tema kita pada firman Tuhan hari ini itu adalah memberi. Dan ayat yang akan kita renungkan itu terdapat di Ibrani 13 ayat 16. Ya, Ibrani 13 ayat 16. Itu yang berbunyi demikian, kakak akan bacakan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, sebelum kakak akan melanjutkan firman Tuhan, kakak akan menyanyikan sebuah lagu yang ada kaitannya dengan firman Tuhan ini. Gitar mana gitar? Kak Aris, gitar ya? Nah, makasih Kak Aris gitarnya. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Give Thanks.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik, lagu tadi itu berjudulkan Give Thanks. Dan lagu itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya, sudah memberikan dirinya untuk dikorbankan untuk menebus dosa kita. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesuslah itu akan menjadi pedoman kepada kita untuk saling mengasihi. Karena adik-adik, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, mungkin kita tidak tahu apa arti saling mengasihi yang sesungguhnya. Nah, ngomong-ngomong tentang memberi, saling mengasihi. Jemaat mula-mula itu yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Jemaat mula-mula ini mereka selalu bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, dan mereka saling melayani. Jemaat mula-mula ini itu mereka mempunyai suatu kebersamaan atau suatu kesatuan. Maksudnya seperti ini. Jika ada orang di dalam jemaat itu memerlukan bantuan, jemaat yang lain itu pasti akan segera membantu. Dan kerennya lagi, pada waktu itu, yang dijelaskan di Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45, mereka saling memberi. Dan mereka, jemaat-jemaat di sana, tidak segan-segan untuk menjual harta kekayaan miliknya yang dibagikan untuk kepentingan bersama. Wah, coba hal yang demikian terjadi sekarang ini. Pasti kayaknya dunia akan terasa damai sekali ya. Benar nggak? Nah, karena tema firman Tuhan saat ini itu adalah memberi, kakak akan mengutip perkataan Tuhan Yesus yang terdapat di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Perkataan Yesus itu seperti ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, menurut adik-adik, perkataan Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah perkataan Tuhan Yesus itu memberi itu hal yang baik dan menerima itu adalah hal yang buruk? Apakah seperti itu? Oh, enggak. Bukan begitu maksudnya. Memang kita akan merasa bahagia pada saat kita menerima sesuatu. Akan tetapi kita akan lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Itu maksudnya kita memang berbahagia pada saat kita menerima, tapi kita akan lebih berbahagia pada saat kita bisa memberi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa lebih berbahagia pada saat kita memberi? Nanti kakak akan kasih tahu nanti, karena nanti juga kita akan mendengarkan beberapa hal yang bisa kita pelajari kalau kita memilih untuk memberi. Namun kakak akan lanjut dulu sebentar ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kisah jemaat mula-mula yang dimana mereka saling memberi dan bahkan ada yang sampai menjual harta kekayaan miliknya untuk dibagi-bagikan. Dan kita juga mendengar perkataan Tuhan Yesus yang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi sekarang coba kita renungkan dalam keadaan kita sekarang ini. Apakah kita bisa memberi? Apakah kita bisa memberi? Mungkin ada dari kita, kebanyakan dari kita mungkin sulit untuk memberi ya. Atau sulit untuk berbagi. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, kebanyakan orang susah. Kebanyakan orang merasa kekurangan.
hal yang memberi itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Betul kan ya? Contohnya misalkan sekarang kita, apalagi kita disuruh untuk memberi pada saat yang sama gitu kita sedang membutuhkan. Susah kan ya? Terus contohnya seperti ini deh, kira-kira mungkin kita mempunyai uang cuma beberapa ribu, berapa puluh ribu yang mungkin cukup untuk lagi seminggu. Terus tiba-tiba di hadapan kita ada orang yang meminta untuk kebutuhannya sekarang, mereka perlu sekarang. Apakah kita akan memberikannya langsung? Mungkin kalau beberapa orang yang menghadapi hal yang seperti itu, mungkin ada yang akan langsung memberikannya tanpa berpikiran macam-macam lagi. Tapi nggak banyak hal yang seperti itu. Yang lumrah terjadi itu adalah, yang biasanya terjadi itu adalah kita akan berpikir, kalau kita ngasih sekarang orang tersebut, apa yang terjadi pada kita keesokan harinya, ada lagi 2 harinya. Di mana kita mendapatkan uang. Ini seperti itu ya. Akan tetapi adik-adik, kakak tidak mengajak kita untuk serta-merta memberikan semua apa yang kita miliki kepada orang lain. Maksudnya tidak seperti itu. Akan tetapi di sini kita mau mencoba mengerti apakah kalau kita mulai merasa sulit untuk memberi, kalau kita merasa mulai sulit untuk berbagi, ada kemungkinan ada problem, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Kecenderungannya itu terjadi karena kita gagal merasa bersyukur, karena kita gagal merasakan berkat Tuhan yang sungguh melimpah di dalam hidup kita. Dan kalau kita memilih untuk memberi, seperti diajarkan Tuhan, kalau kita memilih untuk memberi, kita akan mempelajari 5 hal yang bisa kakak sharing pada saat ini. Yang pertama, kalau kita memilih untuk memberi, itu berarti ketika semua orang memberi, semua orang akan menerima. Maksudnya kayak apa ya? Logikanya seperti ini adik-adik. Coba misalkan kalau semua orang ingin menerima, semua orang ini ingin menerima, siapa yang akan memberi? Siapa yang akan ngasih? Kalau semua orang ingin menerima. Benar kan? Akan tetapi, kalau semua orang lebih memilih untuk memberi, semua orang pasti akan menerima. Benar kan? Kalau semua orang memilih untuk memberi, semua orang pasti akan menerima. Bukankah itu solusi yang terbaik? Ketika semua orang memberi, semua orang akan menerima. Itu pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan. Pelajaran yang kedua, kalau kita memilih untuk memberi, kita akan ditolong untuk merasa berkecukupan. Kalau kita memilih untuk memberi, kita akan ditolong untuk merasa berkecukupan. Maksudnya itu adalah, kakak ambil cerita seperti ini deh, coba. Semua uang yang kita miliki, semua pakaian, semua mainan yang kita miliki, apakah kita memerlukannya? Mungkin ya, kita memerlukan semuanya itu. Akan tetapi, kalau kita sudah mempunyai banyak baju, contohnya baju aja dulu ya. Kalau kita mempunyai banyak baju, apakah kita merasa kekurangan? Enggak kan? Ya, jadinya kalau kita memilih untuk memberi beberapa baju kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu artinya kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Percaya deh adik-adik, kalau kita memberi ataupun berbagi sesuatu dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas, Tuhan pasti akan memberikan kesukacitaan pada hati kita. Ya, itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, kalau kita memilih untuk memberi, kita akan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, kita akan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu indah dan tepat pada waktunya. Dan kemungkinan
cara Tuhan untuk memelihara kita, cara Tuhan bekerja untuk menyertai kita itu memang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nih, kakak kan tampilin satu gambar ini. Ada gambar nenek-nenek yang mau menyeberang parit selokan itu dan dibantu oleh dua kakak-kakak ini. Ilustrasinya seperti ini. Ini nenek mau pergi ke suatu tempat. Tapi karena ada parit itu, nenek-nenek itu nggak bisa lewat. Ya. Dan kebetulan di daerah sana ada kakak-kakak yang lagi kemah dan melihat nenek-nenek itu yang dalam kesusahan mau menyeberang. Dan ditolonglah oleh kakak berdua ini. Nah, bagi nenek ini kan merasa bersyukur karena tadi merasa nggak ada yang nolong. Ternyata ada dua kakak-kakak ini yang menolong. Itulah salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Ya, terus yang selanjutnya, yang keberapa sekarang ya? Yang keempat. Kalau kita memilih untuk memberi, kita akan menolong orang untuk mengenal Tuhan. Ya, kita akan menolong orang untuk mengenal Tuhan. Lagi, ini foto yang kakak share ini merupakan foto tempat penampungan yang dimana itu adalah orang-orang yang tidur di lantai. Itu merupakan orang-orang yang ditampung karena mereka terkena bencana yang menyebabkan semua harta mereka, semua tempat tinggal mereka itu hancur, nggak bisa ditinggali, nggak bisa dipakai lagi. Jadi mereka tinggal di penampungan ini. Dan mereka tinggal di penampungan ini, itu mereka mendapatkan bantuan makanan, bantuan pakaian. Dari mana? Dari orang-orang yang memberi. Ya, dari orang-orang yang memberi. Itu menjadikan orang-orang yang mendapatkan bantuan ini lebih mengenal Tuhan karena mereka tidak sendirian. Dan yang terakhir, kalau kita memilih untuk memberi, kita akan merasa bersyukur karena memberi itu adalah anugerah. Karena memberi itu adalah anugerah. Kalau kita bisa memberi, bisa berbagi dengan rela hati, itu mencirikan bahwa kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang sudah kita terima darinya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sharing pada hari ini. Kiranya kita bisa untuk memberi, berbagi dengan rela hati, ya, supaya kita juga bisa merasakan syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan sebagai penutup, kakak akan putarkan satu video, ya, itu temanya masih tentang memberi. Coba adik-adik perhatikan, ya, adik perhatikan, apakah adik-adik merasakan sesuatu yang gembira di sana, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pasti adik-adik senang dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Novi. Bagaimana kita harus memberi. Ya, memberi tentunya dengan ikhlas, tanpa pamrih dan penuh sukacita untuk waktu kita memberikan kepada teman-teman kita, baik kepada teman juga terlebih lagi kepada Tuhan. Jadi kita kalau mau mempersembahkan apapun itu, mau mempersembahkan, kalau yang tanya kita berupa pujian, boleh nggak kita cemberut? Nggak boleh. Apalagi nyanyi-nyanyinya sambil nangis-nangis terpaksa, nggak boleh ya. Jadi kalau memberi apapun harus dengan senang hati, harus dengan ikhlas. Ya adik-adik ya. Adik-adik gimana sih ngerti Kak? Karena mereka semua itu pinter-pinter. Iya. Dan tadi kayak lagunya tadi itu anak sekolah itu dengar-dengaran. Jadi bukan hanya dia dengerin aja, tapi juga dilakuin. Iya, supaya anak-anak diberkati. Sesuai nih sama lagu kita ya Kak. Apa lagu kita hari ini? Nah, untuk persembahannya kita akan menyanyikan pujian, yaitu Aku Diberkati. Aku diberkati. Nah, adik-adik di rumah, ingat ya, kita akan persembahan yang adik-adik persembahkan dimasukkan di celengan. Ya adik-adik, mari kita menyanyi Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati, hari-hari bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Iya, adik-adik ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oke adik-adik semua, mari kita berdoa membawa persembahan kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur dan kami sungguh merasa diberkati ya Tuhan, dalam keadaan suka dan duka, sulit maupun senang, Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami mengumpulkan persembahan kami hari ini ya Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan memberkati persembahan ini yang kami kumpulkan lewat celengan dan dapat kami pergunakan nanti untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Berkati sekolah mereka, cita-cita mereka, berkati juga apa yang menjadi keinginan dan harapan-harapan mereka. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, agar selalu Tuhan berkati dengan kesehatan di masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga mereka, usaha-usaha dari
orang tua, papa mama, bapak ibu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan berikan kami kesabaran sampai akhirnya nanti kami boleh bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Kami boleh bertemu dengan guru-guru kami ya Bapa. Suatu hari nanti dengan penuh sukacita, di mana kami boleh melewati masa-masa pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita ada ibadah lagi. Iya, setiap hari Minggu pasti ada ibadah tentunya ya. Dan pasti adik-adik menunggu kita. Wih. Jadi tunggu minggu depan. Jadi adik-adik kalau udah ingat hari Minggu, ingat langsung setel alarmnya hari Sabtu malam, setel alarmnya pagi-pagi. Setelah itu bangun yang pagi, siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Dan kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.